selanjutnya di sini kami dari Bangsa Mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan buat tugas dari kewarganegaraan dengan bahasa Indonesia untuk proses wawancara di pemilu ini. Pertanyaan pertama, apakah Mas ini untuk pertama kali nyoblos TPS atau udah pernah dari tahun sebelumnya? Kalau saya ini tahun pertama nyoblos. Kalau saya pertama juga. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah pertama kali nyoblos di TPS atau udah tahun sebelumnya udah pernah? Kalau saya ini pertama kali nyoblos ya. Juga tahun ini baru pertama kali nyoblos juga. Gimana nih perasaannya, suasananya di pertama kali nyoblos di tahun ini? Apalagi udah berapanya ini nyoblosnya nggak cuma presiden, banyak gitu. Tentunya bingung ya, karena yang dipilih kan ada banyak. Terus juga kita harus nyari kriteria dari calon pemimpinnya ke depan. Jadi cukup rumit, cukup memakan banyak waktu juga untuk mencari apa sih keunggulan dari satu paslon gitu. Kalau saya sama sih, bingung juga. Bisa menjadi petugas saksi ini kan belum ngerti apa-apa pertama kali, jadi kayak harus belajar dari itu dulu lah tentang saksi itu bagaimana. Apakah ini pertama kali Anda mencoblos di TPS? Bagaimana dengan situasi TPS tahun-tahun sebelumnya? Iya, maksudnya kan ini barusan kemarin. Iya, ada yang beda kah? Bagaimana suara itu dinyatakan sah? Apakah ada syarat-syarat tertentu? Pasti ada. Tahu syarat-syaratnya? Dari nyoblos yang ronda di nomornya, di namanya itu susah. Kalau nggak saya itu dia coblos di partainya, terus dia banyak coblos ada beberapa nama. Tapi pasti banyak atau di luar dari daftar suara. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana proses pemindahan TPS jika misalnya ada orang yang merantau terus dia nggak bisa kembali ke kota asalnya? Nah itu yang kayak saya tadi bilang itu, dia harus daftar ke TPS dulu supaya nanti dia jadi DPTB. Nanti dia di situ kan dikasih tahu, dia ada formnya itu di bawahnya itu ada checklistnya, dia dari provinsi mana. Nah jadinya nanti dia dapat cuman ada misalnya kayak dari mana ya, dari dia misalnya pindah dari Jakarta, dia ke sini, dia bukan provinsi sini ya kan. Nah baru dia bukan kota sini juga, tapi dia sudah daftar di PPS. Nah itu bisa dapat nanti dia cuman presiden. Tapi kalau misalnya dia dari misalnya kayak Samarinda ya, Samarinda kan masih provinsi, nah itu bisa dapat juga. Jadi semuanya bisa nyoblos? Enggak semuanya, dia kota nggak dapat. Yang kota nggak dapat. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana suara itu dinyatakan sah? Apakah ada syarat tertentu? Itu misalnya kalau misalnya untuk pemilihan presiden dia mencoblos di diam angkanya atau enggak di wakilnya atau enggak di dalam kotak tersebut itu tidak sah. Kalau caleg-caleg beda ya, peraturan sebelumnya di 2019 dan sekarang itu udah beda. Kalau sekarang kalau kita nyoblos satu partai, misalnya nyoblos dua, itu tetap sah walaupun dalam satu partai. Dia jadinya itu suara partai gitu. Misalnya kan kamu mau nyoblos, misalnya partai kuning nih, kamu nyoblosnya dua nama, itu tetap sah, tapi jatuhnya nanti di suara partai. Apa yang Bapak tahu tentang pemindahan TPS untuk yang KTP-nya tidak di sini? Saya sempat dapat informasi kalau untuk pencoblosan RI itu sebenarnya tidak ada dipersulit. Yang akan jadi problem sedikit itu biasanya ke daerah, karena kan setiap pemindahan antar daerah ke daerah yang lainnya biasanya ada ketentuan dari daerah itu sendiri. Mungkin seperti itu aja. Kalau untuk RI 1 sih saya rasa harusnya setiap daerah itu wajib menerima dengan status KTP. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana konsep tempat lokasi penempatan TPS buat pemilu ini dan penempatan buat panitianya? Ya mungkin kalau dari pihak panitia melihat juga ketersediaan atau jumlah surat suaranya, jika memungkinkan bisa.
Pertanyaan kelima itu bagaimana harapan Mas untuk calon yang terpilih presiden di tahun 2024? Baik, untuk harapan saya buat presiden selanjutnya untuk menjadikan Indonesia lebih maju, lebih unggul, dan menjadi negara terdepan, negara maju di Indonesia, Asia, bahkan dunia, dan bisa mensejahterakan rakyatnya juga, dan juga bisa mengembangkan sumber daya manusianya menjadi lebih baik lagi, dan juga ya melibas korupsi, dan juga ya Terima kasih. Harapan kakak nih untuk calon presiden terpilih di tahun ini, di tahun 2024 ini? Yang saya harapin presidennya ini visi misinya berjalan dengan lancar, sistem kerjanya yang mau dijalankan juga dijalankan, jangan hanya janji-janji saja, karena kita juga perlu Indonesia untuk maju. Jadi kita perlu presiden yang bisa menjalankan kinerjanya. Seperti itu sih yang saya harapkan. Ya. Untuk pertanyaan terakhir Kak, bagaimana konsep pemilihan lokasi penempatan TPS berpemilu dan penempatannya? Untuk TPS kami pasti sudah mempertimbangkan letaknya yang sangat strategis, yang aman dan sangat juga steril. Jadi kita perlu tempat yang sangat aman agar meminimalkan ataupun terjadinya kecurangan seperti apa itu. Jadi kami sangat menjaga keamanan untuk tempat TPS tersebut. Udah kayak gitu aja. Makasih banyak Kak Karisma. Sama-sama.